Halo Tribuners, hari ini kita bakal wawancara dengan salah satu komunitas yang ada di Bandar Lampung, yaitu KPKL. Nah, buat Tribuners yang belum tahu apa itu KPKL, sekarang kita langsung tanya aja sama salah satu membernya, yaitu Kak Dinda. Halo Kak. Halo. Kak Dinda, bisa diceritain nggak sih Kak, ke Tribuners sekalian, KPKL itu singkatan dari apa? KPKL itu komunitas penikmat kopi di Lampung. Oke, penikmat kopi di Lampung gitu ya. Bisa nggak? Boleh. Bener gak? Nah, itu komunitasnya gimana Kak? Bisa diceritain lagi nggak? Gimana apanya tuh? Maksudnya kan itu penikmat kopi gitu. Apakah Penikmat kopi? apakah itu cuman buat yang barista aja, terus habis itu yang emang punya concern khusus di kopi aja atau semuanya? Enggak, kalau itu semua sih gitu. Penikmat bisa, penggiat bisa, apa aja bisa. Maksudnya lu customer juga bisa gabung gitu. Gitu. Dan skupnya itu di Lampung ya Kak? Di Lampung. Lampung banyak gitu ya. Iya. Bukan Bandar Lampung aja. Doang gitu. Kalau contohnya dari kabupaten mana aja Kak? Banyak sih, kayak Lampung Selatan, kayak Prinsewu, Metro, Tubaba ada, Lampung Timur ada ya, Lampung Timur ya. Batu Raja pun ada gitu. Mesuji mungkin ada nggak? Mesuji kayaknya belum. Kalau Mesuji belum. Oke. Belum Mesuji. Itu sih. Paling jauh Batu Raja itu. Batu Raja. Batu Raja masuk Lampung ya? I don't know. bukan deh kayaknya, bukan. Oke. Nah, itu dengan total jumlah anggotanya berapa Kak? Anggota itu nggak bisa ngitung sih gua. Cuman di grupnya itu 66 orang. Yang tercatat gitu ya? Tercatat. Cuman kita nggak segitu gitu loh, banyak pokoknya banyak sih. Oke, itu dibentuknya dari tahun berapa Kak? Tahun 2016 Januari. 17 Januari 2016. Oke. Dan itu dibentuknya tuh kenapa gitu Kak? Latar belakangnya? Dibentuknya itu bukan persigua sih kalau ngomongin itu. Yang ngebentuk ada salah satu barista juga, sekarang masih jadi barista juga di backup, namanya Bang Sau. Biasanya kita manggilnya Bang Sau, cuman banyak orang taunya namanya Bang Sandi. Bang Sandi. Oke. Dia itulah yang pencetusnya gitu loh, yang awalnya ngajakin anak-anak ini nyariin anak-anak ini gitu loh, yang satu profesi gabung ya, kayak ngumpul, iya kebentuk gitu loh komunitas ini gitu. Kebetulan di sini juga, tapi bukan Kubo dulu kayak Bahagia. Lokasinya di sini. Tuh 2016. Tujuannya dibentuk komunitas ini apa Kak? Tujuannya dibentuk mana ya? Mungkin gue nggak bisa ngomong sih ya, karena itu kan bagiannya si Bang Sau itu. Yang kenapa dia buat juga gue nggak tahu kan, gue anggota gitu ya. Alright. Harusnya dia yang ngomong kan. Kalau gue denger dari dia sih ya, cuman ya dia cuma pengen ada kayak buat sharing aja. Nggak ada tujuan khusus untuk itu nggak ada, kayak ngumpul anak-anak buat sharing. Keluarga sih ya, kebentuk keluarga gitu aja. Jadi wadah buat sharing aja gitu ya. Wadah buat sharing, karena dulu kan di zaman dia ya susah gitu loh buat nemuin. Nggak susah sih, udah ada gitu dulu juga, udah ada barista dan lain-lainnya ini gitu. Cuman kan belum ketemu gitu loh, belum kayak sekarang gitu loh. Belum seramai sekarang. Iya, belum seramai sekarang dan susah. Makanya dia ngumpulin anak-anak, jadilah si KPKL ini gitu. KPKL. Oke. Dengan latar belakang beda-beda, bukan barista juga, banyak gitu loh yang profesi lainnya gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan untuk event atau kegiatan yang dilakukan sama KPKL ini sendiri ada apa aja Kak? Event ya banyak sih, kalau mau ceritain yang terdekat aja kali. Yang kemarin ini aja. Kayak kemarin sih ada kelas workshop lah ya, bisa dibilang kayak gitu, workshop. Udah sih itu aja, workshop ya. Iya. Lagi kayak gitu. Kemarin juga Desember 2019
baru ngadain ini kayak battle. Jadi battle itu kayak kompetisi, bukan kompetisi juga ya, cuman hampir mendekati kayak gitu gitu. Cuman buat have-fun aja, battle sama penyeduh, dan itu bukan cuman buat penyeduh aja. Jadi penikmat juga bisa kalau lu tahu gitu loh. Itu dan gratis. Itu kegiatan-kegiatan kayak gitu emang periodik gitu atau gimana Kak? Enggak, sebenarnya kita nih dari awal yang tua-tua itu kayak Bangsa, kayak Kak Kutu itu dari awal tuh mereka buat dadakan. Jadi nggak tahu. Jadi yang sampai sekarang juga dadakan, cuman nggak sedadakan kayak yang kemarin gitu. Jadi tahu bulat dadakan mulu. Nggak sedadakan itu, mungkin ya 2 minggu sebelumnya udah diobrolin, 1 bulan sebelumnya udah diobrolin baru jadi nih gitu. Kalau yang dulu itu kan bener-bener yang cuma berapa hari jadi nih langsung gitu. Kita mau bikin apa? Hayu ya, gitu. Ayo gitu. Lo mau bikin apa? Seru nih kayaknya bikin ini nih. Wah, udah kumpul gitu loh. Kalau sekarang lebih ke kan ngaca dari yang dulu kayak gitu. Akhirnya ya capek ya, tapi seneng sih gitu. Cuman kayaknya sekarang nggak bisa digituin gitu kan. Harus bener-bener yang ngumpul dulu, ngobrol dulu yang bener, kapan tanggalnya, konsepnya gimana? Iya, konsepnya kayak mana, bener-bener harus matang gitu. Itu sih. Maksudnya kayak ada periode khusus gitu nggak Kak? Maksudnya ini bakal ada yang sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu? Nggak harus sih, kayak harapannya aja gitu. Kayak kelas itu harapan ini, karena sampai sekarang juga belum kesana yang itu. Harapannya itu sebulan sekali kelas, kelas KPKL itu. Ya nyatanya juga kan enggak gitu. Yang ada yang ngaco 2 bulan sekali, ada yang berapa bulan baru setengah tahun, terus ada lagi kayak gitu. Karena kan kita juga nggak apa ya, bukan yang mana ya, karena sibuk masing-masing juga itu sih gitu. Kayak gua juga sibuk di kerja gua gitu, yang lain teman-teman yang lain juga kan ada kedai, ada yang memang kerjaan yang lain gitu. Jadi nggak bisa di ini tentuin juga gitu ya, paksain gitu kalau sekarang. Karena emang basisnya juga sebenarnya komunitas gitu ya Kak, jadi lebih fleksibel. Iya, komunitas dan nggak ada struktur sih. Oh gitu. Iya, nggak ada struktur, jadi ya kayak gitu loh. Nah terus tadi itu kan ada kelas-kelas gitu Kak. Nah di kelas itu kira-kira ngebahas apa aja sih? Ngebahas banyak. Jadi kelas itu awal itu sebenarnya awal tuh nggak cuman tentang kopi nih. Awal tuh ada kayak marketing, digital marketing. Bikin kelas. Terus kayak ada beauty kelas. Jadi beauty kelas ini bisa nyambung ke kopi dong. Ada kan kopi gitu. Kita masukin juga di kelas itu. Terus kayak apa lagi ya? Banyak loh kemarin tuh, lupa lagi. Ya habis itu kebaristaan. Kebaristaan ada. Terus kemarin lagi ke ini sih, yang kelas ini yang udah volume 5 ini. Yang pertama itu ngebedain ini kopi nih, cupping gitu. Cupping itu nyobain kopi. Jadi ngebedain ini kopi yang biasa kita minum, kopi gini ya, itu kan tahu kan kopi kan, itu satu gitu ya, dibedain gitu. Yang satu yang proses yang bener-bener yang apa, bukan proses ya, kopi yang bener-bener prosesnya benar gitu loh. Gitu loh. Nah si teman-teman yang ikutan kelas itu, mereka cobain. Itu basic banget gitu loh. Awalnya kita kenalin itu dulu gitu, ya kan. Jadi mereka itu bisa bedain, oh ini bener prosesnya kayak gini, oh ini ternyata kayak gini ya, yang bagus ya gitu. Tanpa, dan gue minum juga tanpa gula gitu. Bukan artian lu minum kopi pakai gula terus salah, enggak juga itu loh. Tergantung selera masing-masing. Cuman kan proses yang bener yang kayak gini nih gitu. Yang ini nih ya bukan yang salah juga, tapi gimana ya, kurang pas mungkin, kurang gimana ya, kurang tepat. Bilang kurang tepat sih ya. Cuman ya karena kita udah masuknya ke ini ya, gelombang ketiga itu mungkin ya. Jadi ya bukan ini gitu loh. Ya aku bisa ngopi yang ini gitu. Awal yang pertama. Terus yang kedua tuh di mana ya? Di AKB Cupping juga. Terus ketiga itu di Kopi Alam. Ya, Kopi Alam itu ngebahas green grading. Green grading itu kayak biji. Jadi kan kopi kan yang masih buah-buah. Tuh dipetik, dipilihin dari yang merah sampai kuning gitu, diambilin kecuali hijau gitu.
coli hijau kita petik, terus kan diolah jadi hijau dong dalamnya itu. Dalamnya itu si bijinya itu hijau. Nah itu green grading apa ya? Green beans lah dibilangnya. Bisa dibilang green beans karena dia biji hijau, belum diproses kayak yang tadi yang dimasak itu, yang di roasting itu belum. Nah ngebedain apa ya? Cacatnya gitu loh. Ini kayak gini, oh ini begini kayak gitu. Itu yang ketiga. Ya sih, ya tiga. Terus yang keempat itu kebetulan di kedai gua. Itu juga molor tuh waktunya dari yang green grading ke roasting itu. Harusnya setelah dari kopi alam langsung ke tempat Bungari awalnya kan, gara-gara tempat Bungari nyala ini kena musibah, ketabrak truk si tempatnya, jadi lupa mungkin kan ya, anak-anak lupa, dia juga lupa gitu. Akhirnya ayolah buat lagi lah kelas yuk gitu, ngobrol sama Bungari juga. Udah yuk buat apa ya, gini aja, roasting profile and defect. Itu kayak ngebedain apa ya, kayak lu masak itu juga ada lo yang jelek-jeleknya kayak gitu. Roasting lah, masa-masa roasting. Abis itu yang kelima itu terakhir di jamu ngopi di sini nih, dekat sini, Kandis itu jauh ya, Kandis ya aja. Terus di situ itu logika seduh. Iya, logika seduh tuh lebih ke nyeduhnya lah. Kalau lo tahu ada di dalam ada juga dia alatnya. Itu nggak cuma V60 sih. Yang logika seduh itu bisa kemana aja, karena itu kan pakai logika gitu aja sih. Itu yang terakhir. Oke, berarti emang beda-beda ya Kak ya setiap temanya. Iya, karena emang apa ya, banyak loh, masih banyak gitu loh yang pengen disampaikan gitu, maksudnya ke teman-teman yang belum paham gitu. Iya, ayolah sama-sama gitu loh. Ya sama, gue juga masih belajar juga gitu loh kan, sama-sama itu aja. Dan itu kan banyak banget ya Kak kelas-kelasnya. Dan untuk kayak pematerinya gitu, itu dari mana? Dari expertnya kah atau gimana? Kalau pematerinya itu begitu alhamdulillah ya. KPKL itu di dalamnya itu banyak gitu lah ya, yang udah kompeten, yang bersertifikat ada gitu loh, yang emang udah diakuin negara gitu, maksudnya kayak yang kompeten juga, yang bagi kita juga ada gitu. Jadi nggak susah gitu nyari buat pematerinya gitu. Yang kemarin juga ya itu yang menurut kita kompeten gitu loh. Semuanya kompeten gitu. Nggak yang gimana ya, nggak yang apa ya, dibilang anak baru gitu, bukan. Kita nyari anak bener berkompeten. Dan ilmu-ilmu itu bakalan disampaikan ke anggota-anggota KPKL gitu kan? Iya, anggota, misalnya ada anak baru, maksudnya bukan bilang anak KPKL gitu ya, anak yang gue pengen belajar kopi nih gitu, bisa datang gitu. Dan itu kemarin free juga. Berarti emang terbuka ya? Terbuka. Dan kalau misalkan kayak Tribuners nih Kak pengen ikutan join gitu ke KPKL, itu gimana caranya? Joinnya gampang sebenarnya. Joinnya itu lo follow akun KPKL. Terus lu lihat tuh yang di repost. Itu kan kedai-kedai banyak tuh yang gue repost. Lu main deh coba gitu ke salah satu kedai itu. Coba ngobrol sama si baristanya. Gitu. Coba ngobrol segala macam. Terus habis itu lu cari tempat ternyaman lu gitu loh. Sudah sih kedai tempat kopi yang ternyaman lu di mana? Karena kan banyak nih gitu loh teman-teman ini gitu. Nyaman lu di situ misalnya di Kubo, gue nyaman di Kubo. Oh ya udah, lu coba ngobrol sama baristanya gitu loh. Coba gitu loh, coba ngobrol. Dan misalnya KPKL ada kegiatan, event, lu datang. Ya datang 2 kali lah. Tapi nggak cuma diem aja gitu loh. Yang bisa lu masuk itu, lu nggak diem aja di situ gitu loh. Belum tentu lu ikutan event terus lu bisa gabung apa ya, udah jadi bagian KPKL, belum tentu gitu. Karena kita ini ngelihatnya dari gimana lu berusaha masuk, kayak aktif. Karena kita kan nggak ada struktur gitu loh, nggak ada kayak harus daftar apa segala, nggak ada gitu kan. Seenggaknya lu 2 kali datang, lu ngobrol di situ sama temen-temen yang bantuin yang ada di acara itu ya, apa sih namanya,
yang bikin kegiatan apa sih namanya? Panitia. Ya panitia misalnya, di panitia lu ngobrol di situ 2 kali 3 kali, ya lu coba Kak, gue bisa nggak sih gitu. Ada yang bisa dibantu? Bisa dibantu nggak? bisa gue bantu nggak gitu kan? Ngapain kayak gitu. Keempat, otomatis gitu loh. Maksudnya kayak gitu aja, gampang sebenarnya gitu loh. Yang penting aktif. Yang penting lu aktif gitu kan. Kita ada kegiatan, lu datang gitu loh. Misalnya ketemu yang kan dari Kubo nih misalnya tadi kan kata gua, balik lagi ke situ. Dari si Kubo ini kan udah akrab tuh otomatis sama si baristanya tuh. Otomatis lu nggak akan susah buat kesananya gitu. Yang penting komunikasi. Kalau lu nggak bisa komunikasi sama barista, ya susah di mana-mana juga. Orang-orang mau daftar kerja susah kan, nggak bisa komunikasi kan gitu. Kuncinya itu sih. Gampang loh masuk. Jangan malu-malu aja. Oke, siap. Nah terus Kak, terakhir nih, kira-kira kedepannya apalagi sih yang bakalan dilakukan sama KPKL ini selaku komunitas? Apa ya, banyak loh yang belum. Apa tuh? Ya kedepannya kayak event, rutinin event yang belum ya apa ya, event-event yang kayak kelas ini lebih dirutinin lagi gitu kan. Terus anak-anaknya ya makin rame gitu loh, makin kompak. Terus kayak apa ya kemarin itu ya, ini sih yang belum kecapai itu kayak bikin event lomba ya, gimana ya namanya, championship ya, apa sih? Iya, championship. Iya, championship itu sih maksudnya yang pure dari kita gitu loh. Yang dari kita ini benar-benar ngadain itu, bukan yang dari pemerintah. Iya, bukan join ya. Bukan join yang kemarin ya. Kita juga apa ya, turut ini juga, turut apa ya, berpartisipasi. Iya, berpartisipasi juga sama si mereka ini yang ngadain event ini gitu. Cuma kan konteksnya itu ada kepalanya gitu loh, si dinas gitu kan, bukan KPKL sendiri gitu. Yang paling impiannya sih itu sih KPKL ngadain si lomba itu gitu. Ya dari KPKL gitu kan. Gitu. Lombanya ceritanya pengen se-provinsi Lampung aja atau langsung ke nasional gitu Kak? Kalau mau instan mah ya nasional, cuma kita nggak bisa instan. Pelan-pelan gitu, ngebangunin di sini dulu gitu. Yang di sini kita bangun dulu, teman-teman kita rangkul bener-bener rangkul lagi lah gitu. Baru bisa terwujud lah. Nggak bisa langsung susah ya Kak? Gue siapa gitu. Emang kesulitannya untuk membuat suatu championship gitu Kak, tentang kopi ini apa? Susah, duit. Duit sih, ya paling pasti duit gitu. Sama itu kayak koneksinya gitu, karena kan yang dibutuhin banyak tuh lomba itu, mesin pasti kan. Oke lah kalau misalnya kita cuma ngadain manual brewing doang lombanya, tapi tetap aja butuh mesinnya, scale-nya. Karena alat-alat kopi tuh mahal-mahal Mbak. Mahal-mahal, lumayan gitu kan. Itu kayak pasti kita nyari support tuh di situ kan. Dan harus kenal tuh siapa nih yang mau bantuin gitu kan. Woro-woronya, media segala macam. Kita harus deket juga sama media gitu kan. Kalau bisa kan sama yang lain juga nih yang ada di Lampung nih, komunitas apalah itu bisa ngebantu juga. Linknya diperluas lagi juga. Linknya diperluas lagi gitu loh. Itulah kan panjang. Tapi kalau sejauh ini tuh di Lombok belum ada ya Kak ya? Apa? Ya kalau misalkan untuk buat kejuaraan kayak gitu. Ada, udah. Beberapa kali itu dari 2016 ya Kak ya? 16 atau 17 sih? 17. Udah dari 2017. Cuman nggak yang rutin. Maksudnya kalau di luar kan kayak setahun sekali gitu. Kalau di sini nggak tentu. Waktu itu 2017. 2018 nggak ada ya Kak ya? Nggak ada kayaknya. Cuma 2 kali nih di Bandar Lampung nih ya. Cuma 2 kali. 2017 sama yang kemarin 2019. Dan itu diadain sama pemerintah. Ya. Oke. Gitu. Jadi masih agak sulit juga ya Kak ya. PR buat KPKL juga. PR. Makanya itu kayak membangun si dirinya dulu. Kitanya dulu gitu. Dari kitanya dulu baru bisa gitu. Oke, siap. Jadi itu tadi hasil wawancara kita dengan Kak Dinda. Udah gitu aja? Tidak. Thank you Kak Dinda buat sharing pengetahuan sama ilmunya juga buat kita semua. Nah, buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Bye-bye.